Kegiatan. Yang kedua, menghormati pembicara dan peserta lain. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, peserta meminta izin jika keluar dari ruangan. Itu kesepakatan kita bersama ya. Kurang lebihnya mungkin ada tambahan atau kita sepakat? Sepakat ya? Sebelum kita pemaparan, supaya kita semangat dulu ya, saya ada briefing dulu ya. Tentunya teman-teman mungkin sudah tahu ya, kalau anak kelas 1 ini sudah tahu ya, 1 tahun itu sama dengan berapa bulan Pak Guru Jaya? Ada 12 bulan. Nah, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Berarti kalau bulan Januari, ini contoh saja, misalnya kita ceritakan di sini, misalnya Pak Guru Musleh ya. Bulan Januari Pak Guru Musleh pergi ke Singapura. Kemudian bulan keduanya lagi dia jalan-jalan pergi ke Denmark. Bulan Maret pergi ke titik-titik. Kalau kita konsentrasi berarti ini bisa apa namanya? Nyambung ya. Ya. Kira-kira kemana dia Pak Guru Musleh di bulan Maret itu? Ada yang bisa? Ini saya kasih dia kalau bisa jawab. Sekotong. Perhatikan angkanya ya, 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 itu diawali dengan huruf apa? S kan? Berarti ke Singapura. Kalau 12 itu diawali dengan huruf D. Berarti ke Denmark.
Wah, udah gitu aku lupa. Oh, 3 betul Malaysia kan? Satu, tiga. Dia pergi ke Peluto. Bulan Maret pergi ke Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, hari ini kita akan diskusi bersama-sama, akan membahas tentang diseminasi budaya positif di sekolah bersama kepala sekolah, rekan-rekan guru, serta semua warga sekolah yang ada di SDN 1 Bengkau. Terima kasih. Diseminasi budaya positif di sekolah. Idatun Aini SDN 1 Bengkau, TGP Angkatan 10, Kabupaten Lombok Barat. Marilah kita dengarkan bersama-sama diskusinya yang akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Bengkau, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Bengkau, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, tentunya ini mungkin sudah lumrah di telinga kita masing-masing. Namun nanti kita sama-sama akan diskusikan bersama-sama ya. Baik, langsung saja. Sebelum saya memaparkan diseminasi saya hari ini, sebelumnya mungkin kita dengarkan sama-sama pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah. Diseminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegiatan kita mendadak ya. Tapi alhamdulillah hari ini kita bersyukur kita bisa mendukung kegiatan Bu Ida sebagai guru penggerak. Semoga dengan keterlibatan kita dan dukungan kita serta motivasi dari kita semua membuat Bu Ida lancar dan sukses dalam pelaksanaannya sebagai guru penggerak. Dan hari ini walaupun kegiatan mendadak, mudah-mudahan ini sukses ya Bu Ida. Karena tidak akan bisa sukses kalau kerja sendiri, tanpa kerjasama, tanpa dukungan dari kita semua tidak bisa terlaksana dengan baik. Semoga ini menjadi motivasi juga bagi teman-teman yang selanjutnya bisa bergiliran menjadi guru penggerak di SDN 1 Bengkau. Karena itu juga salah satu yang mengangkat derajat sekolah dari SDN 1 Bengkau. Cuma sekian dulu beda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bapak senior kita mungkin ya. Pengarahan ini orang tersenior di sini dalam hal guru penggerak ya. Mungkin ada tambahan-tambahan sedikit mungkin. Terima kasih yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Calon Guru Penggerak dari SDN 1 Bengkau, Ibu Ida Tun Aini, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Jadi kami guru penggerak tidak akan bisa menyelesaikan pendidikan kami tanpa dukungan dari rekan-rekan di sekolah, terutama ibu sekolah, ibu kepala sekolah yang sudah memberikan kita dukungan sarpras di sekolah ini, baik ruangan, WiFi, itu sangat luar biasa bagi kami guru penggerak, dan itu pun diberikan juga kepada Ibu Ida dukungan-dukungan baik secara semangat yang sangat perlu sekali dukungan itu Bu Ida ya. Jadi kita harus memiliki
semangat yang tinggi, motivasi, karena pada dasarnya motivasi itu harus dari dalam diri kita sendiri, ya. Jadi kalau dari kami hanya mendukung semangat, apa yang bisa kami dukung, cuma yang paling terpenting adalah motivasi intrinsik. Nah, itu yang akan membuat Ibu Ida ini bisa menyelesaikan semuanya. Dukungan kami tidak akan ada artinya walaupun kami memberikan dukungan uang 1 miliar ketika Ibu tidak punya keinginan atau semangat dari diri sendiri. Silahkan dilanjutkan, kami siap mendukung. Apapun yang Ibu butuhkan, kami siap 24 jam untuk suksesnya pendidikan guru penggerak yang sedang ditempuh ini. Mungkin hanya itu, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya atas pengarahan dari Bapak senior saya ya, terutama yang sudah melalui guru penggerak ya, yang sudah lulus guru penggerak. Tentunya banyak hal yang nantinya akan saya minta kemudian solusi, diskusi, saling sharing ya. Mohon dukungannya Bapak ya. Lebih-lebih dia banyak sekali ilmunya dibandingkan saya ya. Terima kasih banyak Pak Haji Satriawan ya. Selanjutnya supaya menghidupkan suasana, mungkin kita ice breaking dulu sedikit ya. Ada mungkin yang bisa ice breaking? Ibu aja langsung. Supaya hidup ini ya, terutama Pak Musnah tidak ngantuk sekali. Yang itu ya, biar. Apa maunya? Pak Jaya sama Pak Iwan Karnas, mana dia? Ada A. Bisa enggak yang gitu ya? Oh, lagu Ali itu. A. Bisa enggak itu? Coba 3 kali. 1 2 3. Bus. Gitu bisa? Bisa. Bisa ya? Kita yang pertama ya. Ya. Kita tepuk 3 kali, terakhir langsung bus. Atau bisa empaskan. Bus. Ya. Ya, ayo. Ini kita bangunkan ya, biar dia bangun. Nah, kita hadapkan ke Pak Guru Musnah ya. Siap, kita tepuk 3 kali langsung bus. Ya. Siap. Keluar dia kalau diikus diusir. Ya. Biar semangat, biar ngantuk dari tadi. Ayo siap. 1 2 3. Bus. Lagi sekali. 1 2 3. Bus. Nah, sekarang bus. Atau ya. Mana? Bukan no, ada Bisa. Ya, nah biar dia hidup soalnya ini pikirannya kemana ini, hanya dasarnya aja di sini. Ya, satu. Oke, siap. Siap ya. 1 2 3. Ulang. Lagi sekali. Siap 1 2 3. Hidup Pak Musnah. Apa dah? Itu ini. Sampai hidupnya. Ini menjadi pikiran kemana-mana. Diskusi atau di dalam kita rapat, tentunya kita punya sama-sama kesepakatan, keyakinan yang harus kita sama-sama taati ya. Yang pertama, kita tentunya harus saling menghormati ya, saling menghargai teman ketika berpendapat. Kemudian sopan santun di dalam kita berdiskusi atau bermusyawarah, tentunya harus izin ya ketika keluar ruangan sebelum acara selesai. Kemudian yang ketiga, menjaga tentunya kebersihan ruangan ya. Jika ada yang mau makan, mungkin yang mau ngerokok ya di luar ruangan, bisa izin di luar ya. Itu saja, mungkin langsung saja diseminasi budaya positif di sekolah. Ini dari saya ya, Idatun Aini SPDI SDN 1 Bengkong CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Barat. Ya, ininya dihilang ini. Langsung saja budaya positif ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua,
kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang ketiga, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang keempat, restitusi. Kemudian 5, posisi kontrol. Selanjutnya ada keyakinan kelas, kemudian restitusi, segitiga restitusi. Nah, sekarang yang pada intinya yang akan kita bahas yaitu budaya positif. Tentunya mungkin dari teman-teman ada yang pernah mendengar ini yang namanya budaya positif. Apakah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Mungkin tanpa kita sadari ya, pernah kita laksanakan dan sudah kita laksanakan ya, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Akan tetapi banyak hal yang harus kita perhatikan, yang perlu kita rubah, yang perlu kita perbaiki di dalam kegiatan kita mendidik dan menerapkan karakter pada anak didik kita ya. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah ini ya, jadinya tentunya kita banyak sekali permasalahan ya, terutama terkait masalah karakter anak didik kita ya. Bukan hanya di kelas tinggi, tetapi di kelas rendah juga ya. Kalau kita mau kumpulkan dari 1 tahun itu banyak sekali ya permasalahan-permasalahan yang datangnya dari anak itu sendiri, kemudian yang dari luar lingkungannya ya, yang kemudian juga dari keluarganya ya. Nah, tentunya itu menjadi tantangan, menjadi perhatian kita sebagai ibu bapak guru yang mendidik mereka untuk mengarahkan mereka menjadi anak-anak yang terarah yang lebih baik ya. Selanjutnya perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ini kita ada praktek atau percobaan sedikit ya. Tentunya ketika kita membuka tangan kita ya, contoh kecil saja, misalnya ada 2 orang anak di sini ya, ada anak A dan anak B. Misalnya atau bisa saja kita sebagai A ya, sebagai anak A gurunya, kemudian anak B itu bisa juga anak didik kita. Misalnya contoh di sini ketika kita mengepalkan tangan ya, misalnya kita mempunyai tujuan. Tentunya apa yang kita inginkan itu benar-benar kita jadikan pegangan. Kita tidak mau tujuan kita itu ada yang menghasut, ada yang mempengaruhi sehingga tujuan kita itu tidak tercapai. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, ketika kita mengepalkan tangan, kita akan membayangkan bahwa kita akan menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Mungkin dari bapak-bapak di sini, apa yang paling berharga di antara bapak-bapak mungkin? Ada pokoknya Bu. Ada. Kalau ibu-ibu apa kira-kira yang paling berharga di dalam hidup kita apa? Anak. Iya, terutama anak. Kalau kita yang ibu-ibu, kalau kaum bapak mungkin apa sih dia Pak? Harga diri. Oh, harga diri. Luar biasa ya. Oh, iya. Harga dirinya nomor 1. Nah, ini juga bapak senior kita dalam hal parodi-parodi ini ya. Nyocok nanti kita coba untuk ya konten kreator. Nah, jadinya untuk yang di peserta didik yang tab B ya, dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda, teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi. Nah, tentunya kira-kira ketika ada orang yang mempengaruhi kita dari luar ya, untuk membuka tangan kita, untuk mempengaruhi kita kira-kira mau nggak kita? Tergantung sih. Ini hal yang paling berharga yang Anda inginkan, yang tidak mau Anda misalnya diganggu gugat. Itu yang sesuatu yang sudah menjadi yang sudah kalian tanamkan di dalam diri kita, yang paling sekali berharga dalam hidup kita ya.
tentunya kita tidak mau mungkin ya, walaupun dipengaruhi dengan berbagai macam cara, tentunya kita akan mempertahankan apa yang sudah menjadi pegangan kita, keinginan kita ya. Selanjutnya, apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda? Nah, membuka. Kalau membuka apa alasannya kira-kira? Ya lagi tadi kita kan nggak pelit, ya kasih saja lah. Berarti istrinya misalnya dianggap itu paling berharga, kasih aja gitu. Kan banyak, saya bukan ada bayar barang berharga intinya uang. Ya. Bagi saja. Kan? Oh, misal 1 miliar yang digenggam itu mau dikasih saja gitu. Kayaknya pada 10.000. Luar biasa. Alasannya mengapa Bapak akan membuka kepala tangannya? Kan uang baru kita Capek juga. bagi. Oh ya. Ya, itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Gantung. Yang kedua, apakah Anda akan menutup kepala tangan Anda? Apa alasannya? Nah, jika menutup, Nah, itu kan kalau harga diri. nah mungkin Pak Guru yang pakai baju biru, kira-kira jika Anda tetap menutup tidak mau membuka tangannya itu apa alasannya? Berapapun harganya saya lagunya jangan dijual. Harga diri ya, luar biasa. Kemudian dalam kegiatan ini sungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Nah, tentunya diri kita sendiri. Yang membuka, yang menutup itu tentunya dari diri kita sendiri. Kita yang punya kontrol atau kendali ya. Hanya paksa kita tidak membuka. Ya, jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar seperti yang diungkapkan sama Pak Guru senior tadi ya. Jadinya tergantung dari diri kita sendiri ya. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif itu akan bermanfaat. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, contoh kecil saja, kita antara guru dengan anak ya, anak didik kita. Kita pegang kendali. Jadi kalau ada peserta didik kita mungkin yang paling di situ paling gaduh atau paling bandel ya, tentunya kuncinya ada di kita. Bagaimana cara kita mendidik anak itu, bagaimana cara kita mengontrol anak didik itu, tentunya pegangnya ada di kita ya. Sebagai gurunya, tentunya kita mengharap anak itu untuk dituntun, dibimbing menjadi anak yang lebih baik ya. Selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Seperti yang tadi saya katakan ya, bahwa stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kira-kira kalau kita membayangkan kita mau orang itu sama seperti kita, kira-kira bisa enggak? Enggak bisa ya. Misalnya saya mau mencoba mengubah diri saya menjadi Pak Musleh. Ini baju abu lasnya. Bukan, mengubah karakter diri saya menjadi Pak Guru Musleh. Tentu tidak bisa ya, suatu hal yang sulit. Ketika kita mau menginginkan yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu namanya pemaksaan ya. Itu sesuatu yang tindakan yang kita paksa ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Selanjutnya, jadi disiplin. Disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, kembali ke kesadaran diri kita pribadi ya. Walaupun mungkin pimpinan kita atau aturan di sekolah kita memaksa kita untuk harus disiplin, kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, mengubah pola diri kita, tentunya hal itu tidak akan bisa tercapai, terlaksana. Dengan si Hawa misalnya Bu, masa nggak bisa kita? Ya itu kayak pemaksaan larinya itu ya. Nggak boleh berarti itu Bu.
Ya, itu udah bahasa Sasaknya Spinati ya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama tentunya ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sama-sama sudah kita terapkan ya. Laksanakan. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, yang keenam kreatif. Ini sudah di luar kepala ya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal dan internal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang telah terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, itu menjadi pertanyaan dari kita ya. Kalau kita tidak mau menghukum anak didik kita, tentunya apa hal yang harus kita lakukan ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, jika kita mau menghukum, apa yang kita dapatkan, kemudian apa imbasnya ke anak didik kita ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kembali ke diri kita sendiri, tentunya diri kita yang bisa mempengaruhi dan mengontrol diri kita sendiri ya. Ini ada satu kasus ya. Iya. Mungkin ini pernah kita alami juga di sekolah ya. Yang pertama, Ibu Anas, guru kelas 2 SD. Atau bisa kita ganti Bu Guru Saah ya. Guru Ci. Oh iya, Bu Guru Ci yang paling ini, paling viral. Ibu Guru Ci, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri, tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas, dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Uci sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya, Ibu Guru Uci berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Kemudian Bu Uci akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Guru Uci. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker tersebut. Nah, hal ini terus dilakukan Ibu Uci selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Guru Uci sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Guru Satriawan. Nah, Pak Guru Satriawan tidak mengetahui tentang stiker bintang tersebut. Dan benar saja pada saat mau masuk kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Yang pertama, pertanyaannya adalah berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Nah, apa motivasinya anak-anak tersebut sehingga dia mau antri untuk masuk ke kelas? Ya, karena mendapatkan stiker bintang. Itu berarti ada penghargaan, ada hadiah dari gurunya yang dibiasakan ya. Nah, suatu ketika bu gurunya tersebut tidak masuk, digantikan oleh Pak Guru Satriawan. Nah, Pak gurunya ini tidak tahu apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah menjadi pembiasaan oleh bu gurunya ya. Nah, supaya hal tersebut tetap terlaksana oleh murid-murid tersebut, apa yang harus dilakukan oleh Pak Guru tersebut? Biasanya anak-anak Pak Guru mengingatkan anak-anak yang paling Kan ini kan mendadak ini ceritanya ya, tiba-tiba menggantikannya secara mendadak. ya kan karena ini kan Ibu Uci itu melakukan pembiasaan itu tidak dari dalam murid, dari eksternal istilahnya. Iya. Stimulus. Seharusnya kalau membuat pembiasaan itu karakter itu dirubah dengan keteladanan. Jadi memberikan motivasi itu dari dalam.
Iya. Misalnya kayak tadi yang di awal tadi saya bilang, kita saja yang memberikan motivasi tanpa murid itu atau tanpa ibu tidak ada motivasi dari dalam itu akan percuma. Nah jadi kalau mau pembiasaannya tetap, jadi ambil hadiah dia, bangun dia motivasi dari dalam itu sendiri. Nah jadi makanya di yang tadi Bu dimundurkan slide-nya, di slide. Nah ini kayaknya ibu menjelaskannya begini. Yang nomor 1 ini eksternal, yang nomor 2 juga eksternal, yang 3 ini yang harus kita jalankan ya. Sebenarnya. Caranya yaitu tadi dengan membangun motivasi internal dari diri itu sendiri. Itu mungkin Bu JGP. Ya, terima kasih tanggapannya dari Pak Guru Satriawan ya. Jadi dari kasus tadi ya, tentunya kita harus mengubah pola yang sudah diajarkan dari Bu Guru tadi ya. Yang tadinya dia jadi setiap hari itu memberikan suatu penghargaan kepada anak atau hadiah ya. Jadinya itu akan menjadi kebiasaan seterusnya sampai anak itu berlanjut di kelas berikutnya ya. Ketika dia mau melakukan sesuatu akan harus ada imbalannya, ada hadiahnya ya. Nah kemudian apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya? Yang pertama hukuman. Jadi kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah ini sering mungkin kita lakukan ya. Apalagi pada saat emosi tidak terkendali ya. Ada anak didik kita yang spontan melakukan sesuatu tanpa kita sadari ya, kita respect. Nah itu ya, itu berarti namanya hukuman ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan kita berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya itu dari hukuman ya. Kemudian kalau konsekuensi itu bedanya dengan hukuman, itu sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Dan konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pelajaran, misalnya contohnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Nah, jadi kalau konsekuensi itu sifatnya kita sudah membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik ya. Dari kesepakatan, dari keyakinan kelas yang kita sudah buat. Ya. Kemudian selanjutnya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka. Nah bedanya halnya dengan restitusi. Jadi kalau restitusi itu tentunya kita meminta masukan atau solusi secara bersama-sama ya. Dengan kita mendengarkan alasannya, kemudian baru kita mencari solusinya. Jadi untuk membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan diri mereka sendiri ya. Selanjutnya keyakinan kelas. Tentunya ini yang pertama, ini yang harus mungkin kita terapkan di kelas kita masing-masing ya. Yang pertama datang tepat waktu. Yang kedua mengucapkan salam. Yang ketiga menjaga kebersihan sekolah. Yang keempat berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang kelima aktif dalam pembelajaran. Ini mungkin yang kelima ini mungkin menjadi masalah kita di setiap kelas ya. Kadang ada anak-anak kita yang tidak ikut
aktif atau motivasi dalam belajar itu mungkin menjadi problema yang harus kita sama-sama carikan solusinya ya. Bagaimana supaya anak didik kita itu termotivasi dalam belajar ya. Kemudian keyakinan kelas itu tentunya merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid selama proses pembelajaran. Nah, di antara kesepakatan atau keyakinan kelas ini tentunya harus berdasarkan kesepakatan kita bersama-sama. Jangan hanya gurunya saja yang membuat ini tanpa muridnya tidak tahu, ternyata punya kesepakatan bahwa datang tepat waktu itu adalah kesepakatan kita bersama ya. Jadi kalau kita membuat kesepakatan kelas harus secara bersama-sama dengan melibatkan semua murid ya, gurunya dan murid-muridnya. Selanjutnya ada identitas gagal dan identitas sukses ya. Yang pertama hukuman. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tentunya dari kata-katanya aja hukum. Itu sesuatu hal yang sangat kita kalau kita dengar sangat menakutkan ya dan menyakitkan. Kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Seperti yang tadi kita respect memukul anak, tentunya akan terjadi sesuatu. Entah itu anak itu mungkin kalau kita terlalu ketika memukulnya mungkin anak itu akan merasa sakit ya. Kemudian itu akan menjadi dendam pada diri anak, atau tidak ada masalah-masalah yang lain yang akan muncul ketika kita memberi hukuman ya. Kemudian kalau dengan restitusi, kita memberikan pilihan pada anak ketika dia melakukan kesalahan. Misalnya saja dia terlambat datang ke sekolah. Tentunya harus kita tanya dulu, kenapa dia terlambat? Ya, kemudian kita alihkan dia, kan kita sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dia terlambat? Harus ada solusi atau kita dengarkan dulu, baru kita berikan dia solusi ya. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ya itu ya. Kalau dari hukuman tentunya kita juga ketika menghukum itu akan merasa bagaimana ya, kayak tidak tenang ya. Ketika kita memukul anak atau memberi anak sesuatu yang di luar kontrol kita ya. Kemudian mendapatkan keadilan, korban akan mendapatkan keadilan apa tidak gitu ya. Kemudian korban bisa diabaikan, kemudian restitusinya korban mendapatkan ganti. Selanjutnya tindakan guru ya, dari hukuman atau konsekuensi. Nah, ketika lari keliling lapangan karena terlambat datang ke sekolah, ini beberapa masalah yang sering kita lihat di anak didik kita ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret. Itu sering ya, ada anak yang tidak bisa dibantu sama teman-temannya yang bisa ya. Kadang tanpa sepengetahuan kita kayak kertas ulangan ya. Kadang dia dibantu kemudian untuk menjawab ulangannya sampai dia mendapatkan nilai yang bagus ya. Itu juga perlu kontrol dari diri kita ya. Kemudian selanjutnya murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, itu termasuk hukuman. Ada kalau konsekuensi menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret seperti yang tadi ya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama cinta kasih atau diterima. Tentunya kalau kita merasa diterima di tempat itu, kita akan menjadi nyaman, menjadi akan percaya diri dengan apa yang akan kita lakukan ya. Jadi itu memang sudah kebutuhan kita sebagai manusia ya. Kemudian yang kedua penguasaan. Kemudian yang ketiga kesenangan. Semua kita butuh senang ya. Kemudian kebebasan. Ada ya, ada halnya yang perlu kita diberikan kewenangan tanpa kita dipaksa ya. Jadi kebebasan itu sudah menjadi kebutuhan kita atau survival ya. Panjang sekali. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup ya.
Jadi kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, ini mungkin menjadi suatu kebutuhan yang paling dasar, kebutuhan pokok. Kita ingin sehat, terutama ini kesehatan ya. Semua kita ingin sehat ya. Kemudian yang kedua, makanan. Yang ketiga, rumah. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, semua kita juga ini butuh sekali kasih sayang ya. Tentunya dari orang-orang di sekeliling kita, bukan hanya keluarga ya. Ya, semua orang. Kalau kita merasa disayangi, kemudian kita disayangi, tentunya kita akan menjadi orang yang paling bahagia dimanapun kita berada. Yang ketiga, kebebasan. Nah, kita dibebaskan untuk memilih ya. Kita mau ngapain itu terserah, tergantung dari diri kita ya. Itu otonomi. Kemudian kebutuhan akan pengakuan. Ya, kita ingin dihargai, dihormati, itu sudah menjadi kebutuhan dasar kita ya. Ya, kesenangan sudah tadi ya. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Jadi yang pertama penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ini 5 posisi kita sebagai guru di dalam mendidik anak-anak didik kita ya. Kemudian kayaknya ada beberapa pernyataan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Tentunya pembuat orang merasa bersalah namanya itu ya. Ini satu contoh-contoh kalimat yang mana yang termasuk kategori penghukum, yang mana termasuk pembuat orang merasa bersalah, mana yang termasuk pemantau. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu berarti penghukum. Dari kalimat saja itu sudah termasuk kita menghukum. Ya. Kemudian ayo lakukan demi ibu atau bapak. Itu kita merasa menjadi anak didik itu menjadi teman ya. Ayo kamu semangat dalam belajar. Ayo ibu guru bantu kamu dalam menyelesaikan tugas. Itu berarti anak didik kita itu seperti teman ya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau namanya ya, seperti contoh kasus yang tadi. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu manajer. Nah, bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat? Bagaimana caranya supaya kamu bisa pelajaran ini? Nah, itu termasuk manajer ya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kita seolah-olah menjatuhkan anak tersebut ya, itu seperti halnya kita namanya menghukum ya, penghukum. Posisi kita sebagai penghukum namanya ya. Dari kalimat saja tanpa kita dalam bentuk fisik itu termasuk dari penghukum. Jadi itu 5 posisi kita sebagai guru di dalam mendidik anak-anak didik kita di kelas maupun di luar kelas ya. Kemudian penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, penghukum ini biasanya mengeluarkan nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuh ya. Bisa saja bukan hanya suara tapi mata melotot ya. Kita lototin anak didik itu aja akan merasa takut dia ya dengan kita. Apalagi dengan kita dengan menggunakan tangan ya. Nah, itu jadi kemudian pembuat rasa bersalah, contohnya nada suara agak halus, sedih, kemudian dengan bahasa tubuh yang merapat pada anak, kita mendekat ke anak tersebut ya, dengan kita elus-elus, itu termasuk posisi kita sebagai orang guru pembuat merasa bersalah ya. Kemudian pemantau, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, itu sebagai pemantau, sebagai teman. Kemudian sebagai manajer, contohnya misalnya kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Contohnya, apakah kamu meyakini apa yang sudah kita lakukan? Apakah kamu yakin dengan pekerjaan yang kamu lakukan hari ini? Misalnya itu juga termasuk ke posisi kita sebagai manajer ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu posisi kita sebagai manajer. Selanjutnya segitiga restitusi ya.
Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yaitu melalui restitusi guru dapat yang pertama, kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan, ya. Jadi bukan memaksa. Jadi yang pertama, ini ada segitiganya ya. Yang pertama, kita ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian manajemen keyakinan ya. Kemudian tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi, kamu berhak merasa begitu. Jadi ini tahapan-tahapan segitiga restitusi yang harus kita lakukan tanpa kita memposisikan diri kita sebagai penghukum ya. Kemudian tahapan selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah itu contoh dari validasi tindakan yang salah ya. Contoh kalimat yang kita pakai. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Selanjutnya, apakah kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah itu tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini tahapan dari segitiga restitusi ya. Nah itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin sama-sama kita saling sharing atau diskusi terkait dengan permasalahan yang ada di posisi kita sebagai guru ya, 5 posisi kontrol yang tadi. Ada mungkin permasalahan dari anak-anak didik kita yang mungkin yang sangat-sangat di sini sangat-sangat luar biasa yang tidak bisa kita carikan solusinya. Mungkin bisa kita saling sharing di sini ya. Mungkin dari kelas-kelas yang lain. Karena saya di kelas rendah mungkin ya belum terlalu kelihatan ya karakter anak didik saya yang seperti apa ya. Namun kalau kenakalan itu memang hal yang biasa ya di kelas mana saja. Nah sekarang tapi tergantung dari kita sebagai gurunya bagaimana kita mengontrol diri kita untuk mengarahkan anak didik kita itu menjadi anak-anak yang lebih baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain? Ya, itu saja ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman terima kasih ya. Boleh bubar kembali. Ini ngasih. Ya, anak-anaknya udah mangan. Wah, jangan coba. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Dit. Terima kasih Bu Guru. Adit tadi sudah keluar main dan istirahat tadi. Sudah Bu Guru. Adit tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan sini, Ca. Silakan duduk, Ca. Terima kasih Bu Guru. Ada apa Bu Guru? Kenapa Caca tiba-tiba dipanggil? Oh, ya tadi Bu Guru melihat Caca membuang sampah sembarangan. Padahal di depan kamu, di setiap depan kelas
ada bak sampahnya masing-masing. Oh iya, maaf Bu Guru, Caca salah. Tadi Caca buang bekas minuman sembarangan. Ya, Ca, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Namun di sini, Ibu Guru tidak ingin mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bu Guru mau supaya Caca peduli lingkungan sekolah, menjadi cinta kebersihan. Kira-kira kenapa Caca membuang sampah sembarangan? Padahal di depan kelasnya sudah ada bak sampahnya masing-masing. Maaf Bu Guru, tadi Caca terburu-buru karena ada bel berbunyi sehingga Caca membuang sampah sembarangan. Coba Caca ingat peraturan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sekolah kita adalah yang peduli lingkungan yang bersih dan sehat. Caca suka lingkungan sekolah yang bersih atau kotor? Bersih. Dengan adanya lingkungan sekolah yang bersih, maka Caca dan teman-teman akan nyaman dalam belajar dan bermain di halaman sekolah. Iya Bu, maaf Caca tidak akan ulangi. Caca akan buang sampah pada tempatnya agar lingkungan sekolah kita bersih dan sehat, sehingga Caca dan teman-teman nyaman dalam belajar dan bermain di halaman. Baik, Bu Guru yakin Caca pasti bisa merubah diri menjadi lebih berbakti. Iya Bu Guru, terima kasih. Sama-sama, Caca. Silakan kembali ke kelas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca. Saya senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Bu Guru mengajarkan saya untuk mencari solusi sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.